Bab 431. Melihat Raja Skate, Bang. Sebuah pilar besar berwarna putih terciprat ke seberang, dan bersamaan dengan itu, beberapa saus skate yang tertidur lelap berputar. Orang bisa melihat dengan jelas bahwa tornado hijau terbuat dari air, dan meletus dengan cahaya hijau mencolok di atas danau. Air di sekitarnya tampak ditarik, tiba-tiba berubah menjadi pusaran air. Pengawal suci ke-10 tidak berhenti di situ, tapi malah mengeluarkan desisan yang mengerikan. Dua lampu hijau berkedip-kedip di udara, dan kedua belati sekali lagi melambai, menghasilkan kilatan cahaya hijau saat tornado lain mengarah ke danau. Hasilnya adalah bencana. Di kejauhan, lusinan kilatan cahaya perak tiba-tiba melintas, menyerbu penjaga suci ke-10 seperti petir perak. Sinar hijau di mata kerangka hijau itu berdenyut ke bawah, dan dengan gerakan cekatan, dia menghindari cahaya perak yang paling dekat dengannya. Segera, dia menggunakan tindakannya untuk menunjukkan kepada para skatesau ini keunggulannya di udara. Tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh gravitasi, sosok hijaunya membuat 9 lemparan di udara, menghindari setiap serangan saus skate dengan jarak sehelai rambut. Dan lebih jauh lagi, ketinggiannya hanya 3 meter. Di tengah cahaya hijau yang pekat, saus skate yang dengan panik mengejar sosok hijau itu sudah di atas 100. Namun, meskipun mereka jauh lebih banyak dari dia, dan bergerak dengan kecepatan seperti itu, mereka masih tidak dapat menghubungi pengawal suci ke-10. Dalam kecepatan, pengawal suci ke-10 sangat percaya diri. Kecuali menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 yang dapat mengendalikan seluruh area, kecepatannya maksimal. Dengan tambahan gerakannya yang tidak dapat diprediksi, ia berhasil menghindari serangan saus skate sedikit demi sedikit, sambil perlahan-lahan semakin jauh dari daerah mereka. Dia tidak pergi dengan kecepatan tinggi, tetapi dia memikat saus skate dalam jumlah besar. Angin dan energi spiritual spasial yang mengalir di udara sangat ganas, menyebarkan dan menghancurkan kabut beracun rawa-rawa. Kemampuan saus skate untuk menyingkirkan segala kotoran keluar dengan sempurna. Kabut beracun tidak memiliki kekuatan di depan mereka, dan setiap kali pengepungan mereka akan membanjiri pengawal suci ke-10, dia menghancurkannya seperti sambaran petir hijau pada akhirnya. The Sauskets marah, itu adalah pertama kalinya mereka dihadapkan dengan provokasi seperti itu. Tetapi yang lebih penting, pelanggar mereka melarikan diri dari semua upaya pengepungan mereka. Lampu hijau redup beralih ke penerbangan yang stabil, akhirnya terbang langsung setelah terus menghindari serangan. Pada saat ini, kecepatan penuh dari pengawal suci ke-10 muncul. Hanya butuh sekejap baginya untuk membuat jarak antara dirinya dan saus skate yang mengejar. Dengan sapuan lampu hijau, dia menghilang dalam sekejap mata. Kelompok saus skate masih dengan panik mengejarnya, tetapi tidak berdaya saat mereka melihat lampu hijau semakin menjauh. Kok bisa jadi sama dengan sore tadi? Saus skate tidak bisa melolong, tapi niat membunuh yang menyebar dari mereka itu nyata. Tanaman merambat di sekitarnya sekali lagi menjadi korbannya. Setelah kehancuran yang terus-menerus, melihat bahwa mereka tidak dapat melanjutkan mengejar sosok hijau itu, mereka pasrah kembali ke habitat mereka. Kecepatan kembali mereka secara alami tidak akan secepat saat mengejar musuh. Orang dapat melihat bahwa mayoritas terbang dengan kecepatan yang jauh lebih rendah. Tapi tiba-tiba, dua rantai warna emas cerah muncul entah dari mana. Pemandangan keemasan yang lebat di udara itu mirip dengan kembang api yang cerah, dan di tengah-tengahnya, bayangan sedang menuju tepat di belakang kelompok saus skate. Dengan panjang lebih dari 10 meter, bayangan itu memiliki penampilan yang tidak terbatas. Tetapi seketika, dia muncul, semua gas beracun di sekitarnya di rawa-rawa glom tersebar, dan hanya cahaya suci dan murni yang tak berujung yang tersisa. Seolah-olah matahari telah turun ke tanah kematian ini, membersihkan semua kotoran di dalamnya. Sosok hijau yang turun dengan cepat berputar-putar, seperti penggiling daging, menelan setidaknya selusin saus skate dalam cahaya keemasan. Semua ini terjadi terlalu mendadak. Meskipun kekuatan serangan saus skate hebat, persepsi mereka hanya rata-rata. Ketika mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka sudah ditarik ke dalam masa itu. Dengan segera, bola cahaya yang sangat besar meledak di langit, dan iluminasi di sekitarnya semakin bersinar dengan sangat cemerlang. Sementara itu, kedua sosok itu jatuh ke samping secara bersamaan, menyebabkan dua ledakan berbunyi satu demi satu. Di satu sisi ada pancaran perak mencolok, dan di sisi lain, perisai besar, membawa 4 gumpalan kristal spasial. Di dalam cahaya perak yang mencolok itu, perisai itu berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan spiral perak berdiameter 10 meter. Saat itu menabrak area luas saus skate yang kembali, pancaran cahaya di sisi lain menjadi ketakutan.
Warna emas gemerlap bercampur dengan petir ungu mengerikan, turun seperti sambaran petir raksasa, menabrak Soulscape. Bola emas raksasa itu hanya membutuhkan sekejap untuk menghancurkan salah satu Soulscape lainnya, memadamkan energi kehidupannya begitu saja. Tepat pada saat ini, Soulscape di depan menunjukkan respon mereka, melakukan serangan balik dengan semburan cahaya perak. Namun, saat ini, bola cahaya yang sebelumnya naik, akhirnya jatuh, menyambut kembalinya Soulscape. Cahaya terang yang mencolok menjadi landasan utama, dan di tengah suara keras, tanah berguncang, tanaman merambat bergetar, dan Soulscape tersebar ke segala arah oleh kekuatan seismik dari ledakan elemen yang intens. Hal ini menyebabkan situasi yang sangat khusus. Meteor besar yang jatuh itu menelan setidaknya 30 Soulscape, memisahkan Soulscape yang diserang secara tiba-tiba dan yang datang untuk menyelamatkan dalam dua kelompok. Itu dengan sempurna membentuk blok sukses yang ditujukan terhadap sosok perak yang datang untuk menyelamatkan yang lain. Cahaya keperakan berkedip di langit berulang kali, sementara Long Hao Chen tiba dengan Arya dari Dewi Cahaya. Energi spiritualnya sudah terfokus ke level terbesarnya, siluet emas besar membentuk ketergantungan terbesarnya. Setiap pukulannya didukung oleh penilaian dari Dewi Cahaya yang turun, keberadaan yang mengerikan di luar imajinasi. Karena lengah, Soulscape hanya bisa mengandalkan elemen spasial untuk hampir melindungi diri mereka sendiri, dan masih belum mengidentifikasi semua musuh. Sosok biru dan merah muncul kali ini, meledak dengan serangan kuat dan kekuatan besar. Ketika Soulscape yang terperangkap dalam spiral emas akan terlempar, mereka akan tampak penuh memar, menjadikannya sasaran yang sangat mudah. Setelah melepaskan serangan pertama mereka, Sima Xian dan Wang Yuanyuan masih tidak memiliki reservasi, membiarkan seluruh kekuatan mereka keluar. Kompor spiritual guntur ungu suci yang menyatu dipegang bersama bola cahaya raksasa. Mengingat betapa mengerikan kekuatan Sima Xian, ketika senjatanya akan berbenturan dengan lawan, mereka akan menjadi benar-benar tidak berdaya, berbenturan dengan senjata seolah-olah tertarik olehnya. Soulscape menunjukkan kekuatan ofensif yang kuat, tetapi bola cahaya raksasa terlalu luar biasa. Itu adalah senjata tingkat legendaris, didukung oleh kemampuan 3 ledakan. Di depan kemampuan Crush, mereka menjadi tidak bisa menahan, sementara merusak bola cahaya raksasa adalah prestasi yang mustahil bagi mereka. Kompor spiritual guntur ungu ilahi adalah pelengkap sempurna untuk bola cahaya energetik karena segala sesuatu yang terperangkap di dalam guntur ungu akan tertegun sesaat. Bahkan jika Soulscape adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8, mengambil bola cahaya raksasa tidak mungkin, dan hanya bisa mengakibatkan tragedi bagi mereka. Aspek yang lebih mengerikan dari Soulscape masih komunitarianisme mereka. Tingkat teror dari binatang ajaib dari langkah ke-8 yang hidup sebagai kelompok sangat besar, tetapi secara individu, aspek terkuat mereka tetap menjadi kekuatan ofensif mereka. Pertahanan dan teknik mereka hampir tidak ada, dan ketika disergap dengan serangan yang dihitung dari kelompok Long Hao Chen, hanya butuh waktu singkat untuk lebih dari selusin Soulscape binasa. Namun, Yating melepaskan Light Meteor tepat pada saat ini, mengakibatkan hilangnya lebih banyak Soulscape yang bergegas menuju ke arah mereka. Long Hao Chen, Sima Xian, dan Wang Yuanyuan diterangi dengan warna emas, dari berbagi kerusakan yang datang dengan rantai penghubung jiwa. Bukan karena mereka benar-benar terluka oleh Soulscape, tetapi diproduksi karena bentrok dengan mereka. Jika mereka terkena serangan langsung dari Soulscape, bahkan dengan perlindungan dari Dewi Cahaya, Long Hao Chen tidak akan tetap tidak terluka. Menarik. Long Hao Chen memberikan teriakan keras, sementara cahaya putih menerangi daerah itu, menghisap mayat Soulscape di udara. Kelompok 3 Long Hao Chen menyebarkan sayap spiritual mereka, dan naik tinggi di udara. Selama pelarian mereka, 2 penjaga suci menjadi pengalih perhatian yang nyaman bagi mereka. Pada saat kelompok 3 Long Hao Chen berhasil melarikan diri, mereka berubah menjadi 2 baut cahaya, kembali ke melodi abadi. Tanpa jeda, kelompok 3 Long Hao Chen dengan liar bergegas pergi, sambil berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di ketinggian. Tepat pada saat ini, beberapa perubahan tampaknya telah terjadi, karena danau di seberang tiba-tiba mulai mendidih. Segera, cahaya keperakan tebal ditembakkan, dengan kecepatan yang bahkan melebihi pengawal suci ke-10. Saat itu mulai terbang ke arah mereka, tubuhnya menghilang tanpa jejak, muncul dalam sekejap mata ratusan meter jauhnya. Itu adalah teleportasi instan. Saat cahaya perak ini muncul, suara gertakan bergema, menyebar ke seluruh sekitarnya. Detik berikutnya, serangkaian retakan terjadi berturut-turut.
Yang lebih menakutkan, keseluruhan racun di sekitarnya berubah menjadi perak, tampak seolah-olah tidak ada yang lain selain energi spiritual atribut spasial yang tersisa. Situasi yang lebih buruk yang diantisipasi kelompok Long Hao Chen telah terjadi. Kelompok Souscats ini memang memiliki raja di antara mereka. Kelompok Long Hao Chen telah berhasil melakukan serangan diam-diam dan membunuh lebih dari selusin sket. Namun, itu membuat geram Raja Sket Sao ini, yang sekarang membalas. Bab 432, Souscat King, 2. Benar, Souscat tidak memiliki kemampuan terbang, tetapi dengan menggunakan kemampuan teleportasi spasialnya, Souscat King langsung muncul di udara, sebelum mengayunkan ekor besar di punggungnya, seperti anak panah yang diarahkan dari jauh. Menjadi binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10, itu adalah salah satu penguasa di rawa-rawa ini, yang tentu saja memiliki metodenya sendiri untuk mengunci lokasi Long Hao Chen dan dua lainnya. Dan lebih jauh lagi, hanya butuh 3 kilatan baginya untuk melihat kelompok Long Hao Chen. Namun, juga pada saat itu juga, sosok gagah dari Souscat King tiba-tiba berhenti. Tiba-tiba berbalik, itu melihat ke tempat tinggalnya di arah yang berlawanan. Karena tiba-tiba membeku, kemunculan Souscat King ini menjadi terlihat. Penampilannya mirip dengan Souscat biasa, yang mirip dengan ikan dalam hal ini. Di kepalanya ada sebuah tanduk besar, dengan bila tajam yang berkilauan di kedua sisinya. Cahaya yang dipancarkan darinya bahkan lebih dalam warnanya daripada mitos, dan bahkan lebih terang dari esensi emas. Juga, pancaran yang keluar dari tubuhnya diwarnai dengan campuran hijau dan perak. Dari perutnya, 2 macam sayap mencuat. Jenis sayap ini masih belum cukup untuk memungkinkannya terbang, tetapi memungkinkannya untuk meluncur. Menjadi makhluk ajaib yang kuat yang mengalami evolusi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dunia luar, gen Souscat sudah tidak sama lagi, menjelaskan mengapa Souscat ini mampu meluncur. Setelah ribuan tahun, siapa yang bisa yakin bahwa mereka masih belum bisa menumbuhkan sayap? Di balik tanduknya, kedua mata Souscat King tampak lembut dan kurus, menampakkan ekspresi suram. Kedua matanya mengernyit, memperlihatkan ekspresi bingung. Setelah mencapai levelnya, seekor binatang ajaib akan memiliki kecerdasan yang cukup besar. Menuju provokasi Long Hao Chen, itu tentu saja bertindak atas nama saudara-saudaranya, tetapi tepat ketika hendak mengejar kelompok Long Hao Chen, tiba-tiba ia merasakan krisis yang besar. Perasaan krisis ini tidak ditujukan padanya, tetapi pada habitat kerabatnya. Teriakan Phoenix resonansi terdengar di udara, dan nyala api biru besar terbang di cakrawala. Karena keberadaannya, Souscat King tiba-tiba berhenti. Detik berikutnya, teleportasi spasial lain terjadi, kali ini tidak ditujukan untuk mengejar kelompok Long Hao Chen, tetapi ke arah rumahnya. Ketiganya memang penuh kebencian, tapi dibandingkan dengan habitat yang mereka bangun selama ribuan tahun terakhir, mereka tidak signifikan. Api biru yang menyilaukan itu sudah dianggap sebagai ancaman utama dalam indera Raja Sket Sao. Seandainya dibiarkan masuk ke dalam danau, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang berani dia bayangkan. Namun, langkah ini datang terlambat pada akhirnya. Seketika Raja Sket Sao berteleportasi di kisaran danau, burung Phoenix biru sudah jatuh ke dalam, membuka jalan di danau yang jernih. Saat teriakan tajam keluar dari mulut Raja Sket Sao, tubuhnya berkelebat, memasuki danau. Tapi saat itu juga, air di dalamnya mendidih dengan hebat. Dalam kepanikan total, sejumlah besar Souscat keluar dari danau, yang segera membiru. Percikan air menguap dengan kecepatan yang mengerikan, dan danau yang awalnya tidak begitu besar ini berkurang ukurannya dengan sangat cepat, secara bertahap menampakkan lahan basah yang awalnya tersembunyi di danau. Menjerit-jerit berturut-turut, kemarahan Souscat mencapai titik ekstrimnya, tetapi bahkan kemudian, dia masih tidak berdaya dalam situasi ini. Souscat King adalah makhluk ajaib spasial dan angin, bukan makhluk berelemen es. Apa yang bisa dilakukannya untuk membuat air yang menguap menjadi dingin? Secara kebetulan, suhu tinggi ini tidak bertahan lama, dan setelah danau kehilangan sepertiga ukurannya, situasi akhirnya menjadi tenang.
Padahal, ini terkait erat dengan tingkat kelembapan di tempat ini. Jika ini terjadi di luar rawa-rawa ini, kerusakannya akan lebih parah. Namun meski begitu, hilangnya sepertiga bagian danau jelas merupakan hal yang sangat buruk bagi kelompok Saus Cats ini. Siapa yang tahu berapa lama mereka mengumpulkan begitu banyak air di sana? Telaga air jernih ini tidak hanya dijadikan sebagai habitatnya, tetapi juga sebagai tempat banyak tumbuh-tumbuhan air. Dan penerima pertama dari tanaman air ini adalah Raja Sketsau. Air di danau masih mendidih, sehingga Sauscat menjadi tidak mau masuk ke dalam, dan tanaman air di dalamnya kemungkinan besar terbawa arus yang mendidih. Sauscat King masih bergerak, mengeluarkan semburan energi spasial di udara, menghasilkan jaring perak yang sangat besar, memotong udara. Namun, bahkan jika itu lebih kuat, apa yang bisa dia capai dengan udara? Ini tidak lebih dari ventilasi yang sia-sia. Di udara, Lin Xin dibawa oleh Han Yu, sementara Hao sedang menunggu mereka di langit. Hao Yue adalah kartu truf terakhir yang disimpan oleh Long Hao Shen, digunakan sebagai barisan belakang dan pengalihan terakhir mereka. Long Hao Chen tidak akan kesulitan merasakan keberadaannya karena kontrak darah mereka, dan untuk bersatu kembali dengannya. Saat ini, Lin Xin memiliki wajah yang sangat pucat, berkeringat, tetapi dia masih sangat bersemangat. Sore ini, mereka dikejar seperti anjing oleh Sauscat ini, dan bahkan tidak ada yang bisa dikatakan tentang keputusasaan mereka mengenai hal itu. Ini akhirnya bisa dilihat sebagai balas dendam yang bagus. Semua ini berjalan sesuai dengan rencana mereka, diformulasikan terutama oleh Long Hao Chen, dan ditingkatkan dengan bantuan semua orang di tim. 3 Long Hao Chen, Sima Xian, dan Wang Yuan Yuan akan bertindak sebagai kekuatan penyerang utama, dengan bantuan penjaga suci ke-11 dan ke-12. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Sauscat sebanyak mungkin. Dipancing oleh pengawal suci ke-10, Sauscat keluar seperti yang diharapkan, dan Long Hao Chen sedang menunggu di udara untuk kembali ke habitat mereka. Pada saat ini, kewaspadaan mereka akan menjadi yang terendah, sementara kelompok Long Hao Chen dipersiapkan dengan kekuatan mereka yang terpelihara dengan baik, memiliki teknik terhebat mereka siap diluncurkan. Dengan 2 pengawal suci dan Yating, mereka bertiga mengeluarkan semburan kekuatan seketika terbesar mereka, berhasil membunuh beberapa Sauscat dalam sekejap yang kekuatannya adalah pelanggaran mereka dengan kurangnya kualitas pertahanan yang cukup besar. Light Meteor Yating sangat menentukan, berhasil membelah seluruh kelompok yang dibentuk oleh Sauscat, dan mengguncang sejumlah besar dari mereka, memberi 3 lainnya banyak waktu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah klimaksnya. Long Hao Chen menyuruh Lin Xin dan Han Yu pergi terlebih dahulu, membuat jalan memutar dari danau, untuk pergi ke sisi lain, di mana persiapan untuk kompor spiritual Blue Fire Phoenix telah disiapkan. Terlepas dari apakah Sauscat King hadir, ketika sinyal Long Hao Shen datang, Lin Xin bersiap untuk bertindak, memancing kekuatan musuh terbesar. Orang yang mengirimkan sinyal adalah penjaga suci ke-10 yang telah menarik Sauscat sebelumnya. Dengan adanya melodi abadi, hubungannya dengan Long Hao Chen dipertahankan tanpa masalah. Setelah mengejek musuh padanya, dia kembali ke Lin Xin dan Han Yu. Fakta bahwa Sauscat King benar-benar muncul dengan segera membuat khawatir Lin Xin, yang tidak ragu-ragu untuk menggunakan Phoenix Api Biru dengan kekuatan penuh, jadi mengapa dia tidak menahan apapun dalam serangan habis-habisan dengannya. Kemudian diikuti kemunculan tiba-tiba Phoenix Api Biru yang mengerikan, yang mengarah ke habitat Sauscats. Di depan Phoenix of Blue Flames yang sangat mengesankan, Sauscat King tidak punya pilihan selain menghadapinya, tetapi hasilnya ternyata lebih baik dari yang mereka bayangkan. Sauscat King tidak mengejar mereka. Dengan sangat cepat, semua orang berkumpul di punggung Hao, dan sayap besarnya terbuka, membawa mereka melalui gas beracun saat dia terbang jauh. Sampai sekarang, semua orang tidak berani bersantai. Kemampuan teleportasi spasial dari Sauscat King terlalu menakutkan. Jika dia bertekad untuk mengejar mereka, menghadapinya tidak akan mudah bagi grup. Kair tidak bergabung dalam pertempuran dari awal sampai akhir, dan tetap sebagai truf tersembunyi Long Hao Chen. Salah satu alasannya adalah karena Kair sendiri belum terbiasa dengan kemampuannya sendiri, dan yang lainnya karena kekuatan Sickle of the God of Death. Jika Raja Sketsau benar-benar memutuskan untuk mengejar, mungkin Long Hao Chen dan Kair harus berusaha sekuat tenaga untuk memberikan semua orang waktu untuk melarikan diri. Ini semua hanya hipotesis, dan memikirkan lebih jauh tentang ini adalah sia-sia. Saat Hao terbang menjauh dari danau, semua orang akhirnya mereda dari kegugupan yang mereka miliki di dalam.
Lin Xin menunjukkan Long Hao Chen isyarat jempol, sebelum menutup matanya, menderita seperti si Masian akibat dari kompor spiritualnya. Han Yu menyatakan sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, Kapten menunjukkan pandangan ke depan yang luar biasa. Dengan Phoenix of Blue Flames diarahkan ke habitat mereka, Sauskates ini benar-benar tidak berani mengejar kita lebih jauh, dan memilih untuk mempertahankan rumah mereka sendiri. Petik 2. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya untuk menjawab, operasi ini benar-benar berbahaya. Teror dari South Cat King ini bahkan melebihi ekspektasiku. Meskipun pada saat mereka bertiga dikejar oleh South Cat King, mereka tidak harus bersilangan tangan secara nyata, Long Hao Chen harus dengan jelas merasakan teror dari South Cat King. Energi spiritual di udara semuanya berubah menjadi elemen spasial, dan bahkan dewa yang dipilih seperti dia tidak dapat merasakan esensi cahaya apapun. Ini menandakan bahwa South Cat King ini harus melampaui 200.000 unit energi spiritual, menjadikannya bukan binatang ajaib biasa dari peringkat ke-10. Jika pembangkit tenaga listrik seperti itu menaruh perhatian pada mereka, melarikan diri akan menjadi hal yang sangat sulit bagi mereka untuk dilakukan. Sampai mereka aman, punggung Long Hao Chen masih berkeringat. Han Yu mengangguk, kali ini benar-benar penuh dengan bahaya besar. Kapten, haruskah kita kembali ke Tower of Eternity untuk beristirahat dan mengatur ulang? Long Hao Chen mengangguk, bernyanyi tanpa ragu-ragu. Cahaya keemasan lembut secara bertahap menyala, menyelimuti semua orang dalam cakupannya. Menunjukkan ketergantungannya, Han Yu juga melepaskan kemampuan dari kompor spiritualnya sendiri, membungkus semua rekannya dengannya. Tiba-tiba, murid Long Hao Chen berkontraksi, dan mantranya menjadi tergesa-gesa. Sementara itu, Haoi meraung, melepaskan kilatan warna-warni yang menutupi semua orang secara bersamaan. Segera, kelima kepalanya terangkat ke atas dan digeram, melepaskan pancaran berwarna penta yang menakutkan dan mistis. Essence of Disorder berwarna penta. Cahaya keperakan muncul di udara tanpa suara, berbenturan dengan Essence of Disorder berwarna penta yang sedikit memperlambatnya. Detik berikutnya, Long Hao Chen dan rekan-rekannya menghilang, sudah berteleportasi karena hanya kilatan cahaya yang tersisa. Bab 433. Melihat Scat King, 3. Kilatan perak yang tertunda itu mengguncang Haoi dengan kuat, menggunakan bagian atas tanduknya, penuh dengan niat jahat. Dan di lokasi sebelumnya dari kelompok Long Hao Chen, kilatan perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, dengan panik terjerat di udara. Siluet keperakan menghilang di udara dalam sekejap berikutnya, sebelum muncul kembali 3 detik kemudian. Tujuannya adalah untuk mengikuti kelompok Long Hao Chen menggunakan kekuatan spasialnya dan membunuh mereka, tetapi sayangnya gagal dalam usahanya. Benar, yang mengejar adalah South Cat King. Menjadi binatang ajaib dari peringkat ke-10, persepsinya bahkan lebih menakutkan daripada yang bisa dibayangkan kelompok Long Hao Shen. Setelah udara di sekitarnya dipenuhi dengan esensi spasial, semua yang ada di ruang lingkupnya berada di bawah kendalinya. Setelah habitatnya diserang, South Cat King memang menghindari mengambil risiko, tetapi setelah memastikan semua kerabatnya aman, South Cat King melakukan pencarian menyeluruh. Setelah memastikan tidak ada ancaman lain, South Cat King mengejar mereka, dengan penuh dendam. Saat mendatangi mereka, itu bahkan mengandalkan teleportasi spasial yang berulang. Jika saran Han Yu datang sedikit kemudian, mungkin mereka akan terpengaruh oleh serangan mengerikan dari South Cat King. Dan hal yang sama akan terjadi jika reaksi Long Hao Chen sedikit lebih lambat. Dan hal penting lainnya adalah Hao Iwe telah menyiapkan elemen Culinary Essence of Disorder sebelumnya, yang langsung meledak saat ini, mengulur waktu yang berharga untuk grup. Pada saat Long Hao Shen membawa semua orang kembali ke Tower of Eternity, dia menemukan bahwa pakaian di dalam baju besinya benar-benar basah kuyup oleh keringat. Sesaat sebelum benar-benar berbahaya, dia merasakan kematian lebih dekat dengan mereka dalam petualangan ini daripada saat mereka melawan Ah Bao. Bahkan jika Ah Bao bahkan lebih kuat, dia belum melewati langkah ke-9, dan penghapus pemburu iblis itu sama. Namun, Raja Sketsau ini tidak hanya setara dengan pembangkit tenaga manusia dari langkah ke-9, itu juga ahli dalam serangan. Jika serangannya benar-benar berhasil, tidak satu pun dari mereka akan berhasil. Di depan kekuatan absolut, bahkan alat ilahi pun tidak akan berdaya. Ekspresi wajah mereka sangat tidak sedap dipandang,
terutama untuk Long Hao Chen yang kesalahan fatal bisa menjadi alasan kematian seluruh tim mereka. Semua orang terdiam, dan semua orang tampak bersimbah peluh. Tidak ada orang yang tidak takut menghadapi kematian, terutama jika diletakkan dalam jarak yang begitu dekat darinya. Long Hao Chen mengatupkan giginya dengan erat, tetap diam untuk waktu yang lama. Tanpa putus asa, Hao Iwe merangkak di lantai. Beruntung bahwa pada saat dia meluncurkan Essence of Disorder, Han Yu telah melepaskan kekuatan hebat dari kompor spiritual berkat cahaya, memastikan dia sembuh dengan cepat. Jika tidak, cerukannya dari pelepasan mantra yang begitu kuat akan menjadi lebih besar. Essence of Disaster pada awalnya adalah sihir bawaan dari Hao Iwe, dengan kekuatan yang tidak diragukan lagi, tetapi titik lemahnya tetap bahwa tidak peduli seberapa kuat Hao Iwe nantinya, melepaskan mantra ini akan hampir menghabiskan semua energi spiritualnya. Tetap saja, pukulan sebelumnya itu mengungkapkan kekuatan sebenarnya yang Hao dapatkan setelah berevolusi. Saat diserang oleh Penta Elemental Essence of Disaster, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 ditunda selama lebih dari 5 detik. Pengguna atribut spasial seperti Southcat King tidak dapat berjuang bebas dari efek mantra, paling banyak hanya menjaga dirinya sendiri tidak terluka. Maaf semuanya. Saya perlu meninjau kembali keputusan saya, perencanaan saya tidak cukup teliti, menempatkan kelompok kami dalam bahaya besar. Sebagai kapten, tanggung jawab ada di tangan saya. Petik 2. Bos, jangan seperti ini. Siapa yang bisa berharap bahwa Southcat King akan sekuat itu? Sambil menahan serangan dari kompor spiritualnya, Sima Xian berkata dengan tergesa-gesa. Han Yu juga mengangguk, benar? Semua ini melampaui harapan kami. Itu semua adalah tanggung jawab kami, jangan hanya menyalahkan diri sendiri. Petik 2. Membiarkan senyum pahit, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, tidak. Sebagai kapten, saya masih membawa Anda ke sana meskipun menyadari bahwa kita mungkin bertemu dengan Raja Sketsau yang kuat. Ini sudah salah. Seandainya seseorang hilang hari ini, saya selamanya tidak akan bisa memaafkan diri sendiri. Akulah yang salah. Sebagai hukuman untuk itu, saya akan melepaskan semua keuntungan dan pil hutan boa yang akan kami dapatkan dari perjalanan ke sini. Petik 2. Kapten, yang salah seharusnya aku. Itu semua karena keegoisan saya, jadi saya meskipun teguh, Wang Yuan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan jejak merah di rongga matanya. Orang yang paling diuntungkan dari pembunuhan Southcat adalah dia, dan justru karena dia kekurangan peralatan atribut spasial, Long Hao Chen melakukan usaha ini. Menunjukkan sedikit senyuman, Long Hao Chen mengangkat tangannya untuk menghentikan Wang Yuan mengatakan lebih banyak, baiklah, akhirnya kita bisa dianggap aman. Sekarang saya pasti akan lebih berhati-hati saat merencanakan tindakan selanjutnya. Setiap orang harus beristirahat dengan baik. Setelah 2 teleportasi ini, kita harus tinggal di sini untuk waktu yang lama sebelum keluar. Ini harus menghindari pertemuan dengan Southcat King menunggu penyergapan sampai kita keluar. Khususnya Lin Xin dan Sima Xian yang menderita efek samping dari kompor spiritual mereka atau Hao yang membutuhkan waktu untuk pulih setelah melepaskan Essence of Disaster dan bahkan Long Hao Chen membutuhkan waktu untuk istirahat. Faktanya, saat menggunakan Storm of Blades, dia juga telah menggunakan storing power dalam kombinasi dan meskipun tidak menggunakan maksud pedangnya, konsumsi energi spiritualnya sangat besar. Kompor berkah cahaya spiritual Han Yu dihentikan sebelum berakhir karena teleportasi, jadi semua orang jelas agak dikalahkan. Meskipun mereka gagal menemukan jejak klan ular iblis, keuntungan mereka masih berlimpah, baik dari boas hutan atau sepatu roda gergaji, mereka semua adalah harta langka. Long Hao Chen yakin bahwa karena Dewa Ular Iblis Andromalius bersedia menghabiskan begitu banyak waktu di rawa-rawa kesuraman ini, pasti ada sesuatu yang menariknya ke sini. Dia tidak mungkin tidak menyadari keberadaan habitat Southcat di sini, atau tentang makhluk yang menargetkan kelompok Long Hao Chen. Meskipun usaha ini berbahaya, hasilnya tidak diragukan lagi luar biasa. Setelah mengumpulkan total 11 Southcat, membuat satu peralatan legendaris per orang seharusnya bisa diandalkan dengan mengandalkannya. Dengan demikian, Long Hao Chen saat ini tidak sedikit pun khawatir. Hadiah mereka sudah berlimpah, dan keuntungan yang bisa mereka peroleh dengan membunuh ular iblis akan lebih besar lagi. Seandainya musuh tak terkalahkan, mengakhiri perjalanan pembantaian mereka di sini, itu sudah cukup oke. Dari kepergian mereka dari Temple Alliance kali ini, kerugian terbesar adalah mengenai ingatan Kair.
Jika tidak, tujuan mereka secara keseluruhan sudah tercapai, karena kebangkitan Chai sebagai dewa yang dipilih sudah selesai. Tower of Eternity dengan cepat menjadi tenang, dan semua orang mulai berkultivasi. Long Hao Chen memetik pelajaran dari pertemuannya dengan South Cat King. Dia harus lebih berhati-hati sejak saat itu. Waktu istirahat dan reorganisasi ini memakan waktu tidak kurang dari 3 hari. Hanya ketika Sima Xian dan Lin Xin pulih dari serangan kompor spiritual masing-masing, mereka akhirnya kembali ke rawa kesuraman. Long Hao Chen mengambil inisiatif untuk memindahkan dirinya kembali ke rawa-rawa. Dia bisa dianggap sebagai landasan teleportasi kelompok mereka. Lokasinya akan menjadi salah satu tempat rekan-rekannya akan diteleportasi. Ketika kembali di Swarm of Gloom, Long Hao Chen mencoba menyembunyikan auranya sendiri sebanyak mungkin sambil memblokir racun, menjaga jarak dari habitat South Cat sejauh mungkin. Dengan Hao yang tersisa di Tower of Eternity, Long Hao Chen mampu memicu kontrak darahnya untuk memanggil dirinya sendiri di sisinya kapan saja, yang jauh lebih cepat daripada teleportasi melalui Eternal Melody. Bahkan jika South Cat King muncul kembali, dia masih punya waktu untuk melarikan diri. Raja South Cat ternyata tidak cukup sabar untuk menunggu di tempat ini, jadi Long Hao Chen dengan lancar terbang. Gas beracun di udara dihilangkan dengan armor energi spiritualnya, mengeluarkan suara puff berulang kali. Meskipun demikian, Long Hao Chen saat ini memiliki 3 rongga spiritual. Meskipun esensi cahaya di rawa-rawa tidak banyak, pemulihannya masih menangkal konsumsi dari menahan kabut beracun. Bergerak sebagai satu orang pasti selalu jauh lebih mudah daripada berkelompok, dan dengan pelajaran dari South Cat King, Long Hao Chen berhasil pergi dengan cepat sendirian. Setelah tidak kurang dari setengah jam penerbangan, ketika mencapai jarak jauh dari wilayah South Cats, dia memanggil rekan-rekannya kembali ke sini. Pada saat perawakan besar Haoi muncul di Swarm of Gloom, garis pandang Long Hao Chen akhirnya bersih. Penyerapan seperti paus panjang Little Purple membersihkan sebagian besar kabut beracun saat dia menghisapnya. Semua racun ini dengan demikian cepat menghilang dari pandangan mereka. Pulihkan energi spiritual Anda, semuanya. Memohon cahaya riak, Long Hao Chen menjaga tempat itu. Menara keabadian adalah tempat di mana mayoritas kelompok tidak dapat memulihkan energi spiritual, dan bahkan jika tempat ini kurang, berbagai elemen masih ada. Duduk di punggung Hao, semua orang mencoba memulihkan energi spiritual mereka. Little Light dan Little Flame masing-masing merilis kemampuan yang dekat dengan Spiritual Gathering Halo. Selain Wang Yuan, seluruh kelompok pulih dengan kecepatan tinggi. Adapun Chen Yinger, dia tidak berpartisipasi dari awal sampai akhir, dan tentu saja tidak perlu pulih. Ah! Dengan teriakan khawatir, Chen Yinger menarik perhatian Long Hao Chen. Apa masalahnya, Yinger? Chen Yinger memegang babi harta karun di tangannya. Bos, lihat. Gadis ini sangat bangga pada intinya, dan masih memanggil Long Hao Chen dengan namanya atau sebutan kapten pada saat mereka baru saja menjadi pemburu iblis. Tetapi ketika tim terus menjadi dewasa, ketika melihat semua yang Long Hao Chen lakukan demi tim, dia mulai dengan tulus memanggilnya sebagai kapten, meskipun Long Hao Chen sebenarnya sedikit lebih muda darinya. Long Hao Chen kemudian menemukan bahwa di tangannya, gambar cermin babi harta karun mengeluarkan kecemerlangan warna emas, hanya terlihat sangat samar. Ini adalah, Long Hao Chen memandang Chen Yinger dengan ragu-ragu. Tangan kiri Chen Yinger menyentuh bagian bawah dahinya, dan sedikit riak muncul pada babi. Segera, mata McDool berbinar, mengeluarkan pancaran yang serupa. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menemukan sesuatu yang baik. Di sana, Chen Yinger mengarahkan tangannya ke arah tertentu. Baru kemudian Long Hao Chen ingat bahwa babi harta karun gambar cermin ini juga memiliki kemampuan berburu harta karun. Meskipun demikian, dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak yakin. Setelah semua, dalam perjalanan mereka sebelumnya ke surga ilusi, dia tidak melihat tampilan kemampuan ini dari si kecil. Bab 434. Dewa Ular Iblis dan Raja Boa Hutan, I. Apakah informasinya dapat diandalkan? Mengapa dia tidak membantu kami terakhir kali, ketika kami mencari kompor spiritual di surga ilusi? Setelah bertanya pada McDool, Chen Yinger menjawab, McDool berkata bahwa kekuatan ilahi Dewi Alam bertindak sebagai perisai di surga ilusi, menghalangi kemampuannya untuk mendeteksi harta karun di sana. Tapi dia yakin benar-benar ada harta bagus ke arah ini. Dia tidak tahu tentang kekhususannya, tapi setidaknya itu adalah salah satu harta karun atribut cahaya. Long Hao Chen bertanya, bisakah McDool melihat tingkat bahaya di sekitar lokasi harta karun ini? Chen Yinger menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa mengatakan itu. Kemampuan ini hanya memberikan lokasi kasar dari harta karun itu. Kami sekarang sekitar 10 km jauhnya dari harta karun itu. Semakin dekat kita dengan harta karun itu, semakin akurat kemampuannya untuk menemukan lokasi.
Long Hao Chen menyipitkan matanya, bergumam sebagai reaksi, jika benar-benar ada harta karun di sini, mungkin itu adalah target dari Dewa Iblis Ular Iblis. Setelah semua orang pulih dalam energi spiritual, saya akan memeriksanya. Saya ini tidak benar-benar menunjuk kelompok itu, tetapi Long Hao Chen yang membuat tekad untuk pergi sendiri, bagaimanapun juga setidaknya mereka akan semakin aman jadinya. Chen Yinger menawarkan diri untuk menemani, bos, kalau begitu saya akan membawa serta McDull. Long Hao Chen mengangguk menerima. Membawa Chen Yinger perlu dilakukan. Lebih tepatnya, ini tentang membawa Mirror Image Tracer Peak McDull. Jika indranya menjadi lebih akurat, membuatnya menunjukkan jalan secara alami akan menghasilkan jalan memutar yang lebih sedikit, tetapi hanya Chen Yinger yang dapat berkomunikasi dengannya. Long Hao Chen tidak mau membiarkannya memimpin, karena mereka cukup berpengalaman untuk memastikan bahwa reputasi sebagai tanah kematian untuk rawa-rawa Glom bukan hanya rumor. Jika keberuntungan mereka menjadi buruk, mungkin mereka semua akan mati di sini. Tidak mengherankan jika Dewa Ular Iblis Andromalius, yang memerintah Provinsi Ular Iblis, telah tinggal di sini begitu lama tanpa menemukan target yang ditentukan. Hanya ketika rekan-rekannya memulihkan keseluruhan energi spiritual mereka, Long Hao Chen membawa mereka kembali ke Tower of Eternity, demi membuat persiapan mereka. Dengan cara ini dia juga mengkonfirmasi batasnya dalam jumlah kemungkinan teleportasi. Setelah melalui perbaikan berkelanjutan, Long Hao Chen saat ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 2 teleportasi kolektif dalam waktu singkat. Yang satu akan terjadi seketika, sedangkan yang kedua membutuhkan dia untuk meluangkan waktu untuk mantra. Karena mereka sangat mungkin bertemu dengan Dewa Ular Iblis, dia jelas tidak akan berani ceroboh, dan lebih suka menunggu beberapa jam lagi, untuk menghindari risiko menempatkan rekan-rekannya dalam bahaya besar. Kair berdiri dengan tenang di samping, melihat Long Hao Chen dan yang lainnya mendiskusikan rencana dan tindakan balasan. Tidak peduli padanya, dia mulai cemberut, karena jelas bahwa Long Hao Chen tidak memasukkannya ke dalam rencana. Ini membuat Kair merasa sangat tidak puas. Saya juga ingin dimasukkan dalam rencana Anda. Kair menjulurkan kepalanya di sisi wajah Long Hao Chen. Saat rambut lembutnya bersentuhan dengan wajah Long Hao Chen, membuatnya merasakan aroma akrabnya. Long Hao Chen berbalik kaget, menatap matanya, dan merasakan beberapa perbedaan dalam dirinya. Apakah kamu bisa mengontrol kemampuan bertarungmu? Long Hao Chen bertanya dengan tergesa-gesa, penuh kendali diri. Jauh di lubuk hatinya, dia memiliki keinginan untuk pergi memberikan ciuman tiba-tiba di pipinya. Kair mengangguk, tidak masalah. Ketika menjadi berbahaya, saya sepertinya bisa memasuki keadaan khusus, mengizinkan saya untuk bertarung. Merasa tidak berdaya, Long Hao Chen memberinya jawaban, tapi bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghadapi situasi berbahaya? Musuh yang akan kita hadapi selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi yang paling sulit untuk ditangani di seluruh rawa kegelapan. Dalam ketidakpuasan, Kair menjawab, saya tidak peduli. Aku tetap ingin pergi. Bukankah kau memberitahuku bahwa aku seharusnya menjadi wakil kapten dari pasukan pemburu iblis kita? Bagaimana saya bisa ditinggalkan di sini sendirian ketika semua orang akan berperang? Dan mungkin beberapa kenangan saya akan kembali melalui pertempuran. Setidaknya aku bisa mengingat tentang pertarungan. Melihat tampilan mendesak Kair, Long Hao Chen menjawab, agak tidak berdaya, oke. Tapi kamu harus mendengarkan rencanaku, dan tidak bisa bertindak membabi buta tanpa berpikir. Baik, kali ini, Kair tampak senang saat dia menjawab. Sejak kehilangan ingatannya, dia telah mengikuti Long Hao Chen untuk waktu yang baik. Keadaan aslinya panik, tidak berdaya dan kehilangan berangsur-angsur tenang, karena dia menemukan bahwa mengikuti orang-orang ini sebenarnya tidak buruk. Mereka sangat menyayanginya, dan semua sangat menghargai Long Hao Chen. Kair mendengar Long Hao Chen mengatakan bahwa di seluruh tim, mereka adalah 2 yang termuda. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Long Hao Chen mendapatkan rasa hormat seperti itu dari rekan-rekannya? Kair selalu merasa bingung atas masalah ini, tetapi secara bertahap menemukan jawabannya selama perjalanan mereka di rawa kesuraman. Kepercayaan mereka berasal dari kekuatan dan sikapnya. Sebagai kapten dari Demon Hun Squad, Long Hao Chen selalu memimpin untuk menghadapi musuh terkuat, dan tidak akan mengeluarkan biaya apapun untuk datang membantu ketika yang lain membutuhkan perlindungannya. Dan kemudian, ada juga kemampuan memerintah dan perencanaannya yang luar biasa. Semua rencananya tanpa gagal akan mendapat persetujuan dari tim. Dan meski begitu, dia masih akan mempertimbangkan saran rekan-rekannya untuk memperbaikinya. Dapat dikatakan bahwa Kair secara bertahap tertarik pada bagian luar biasa Long Hao Chen, dan mendapatkan kepercayaan kepadanya bersama dengan semacam perasaan yang tidak dapat disembuhkan. Dia merasa tergesa-gesa untuk memulihkan ingatannya, berpikir, bagus sekali dia adalah pacarku,
tapi bagaimana bisa ada perasaan di antara kami berdua? Akhir-akhir ini, saat yang lain sedang berkultivasi, Kair mengalami cukup banyak rasa sakit sendirian, karena semua usahanya untuk mendapatkan kembali ingatannya ternyata tidak berhasil. Setiap kali dia mencoba mengakses ingatannya, itu membuatnya sakit kepala parah. Paling-paling, dia akan melihat beberapa penggalan gambar dalam inderanya, seolah-olah ingatannya yang hilang disegel di dunia lain dari tubuh fisiknya, dan yang dia butuhkan adalah jembatan untuk menghubungkan kedua dunia ini. Dari penundaan semula 6 jam, sekarang hanya dibutuhkan 3 jam menunggu sebelum kemampuan teleportasi menjadi dingin. Setelah diskusi menyeluruh tentang rencana mereka, Long Hao Chen menyuruh semua orang masuk ke keadaan meditasi. Meskipun Wang Yuan dan Chen Yinger tidak perlu memulihkan energi spiritual, ini setidaknya akan meningkatkan kondisi mental semua orang ke puncak. Sebuah cahaya redup menyinari rawa kesuraman sekali lagi, saat Long Hao Chen membuka 4 sayap di punggungnya, sambil meletakkan tangan kanannya di dadanya. Dengan kilatan cahaya keemasan lagi, Chen Yinger muncul di sampingnya, memegangi babi kecil McDool di pelukannya. Chen Yinger tertawa gembira, melihat sekeliling saat dia membelai punggung babi kecil McDool, membuatnya merasakan arah harta karun itu. Long Hao Chen sekali lagi mengarahkan tangan kanannya ke depan, lalu sosok hijau muncul di belakang punggung Chen Yinger, itu adalah pengawal suci ke-10. Satu-satunya misi yang diberikan Long Hao Chen padanya adalah, untuk melindungi Chen Yinger dengan baik. Pergilah. Melihat Chen Yinger menunjukkan arah, Long Hao Chen membentangkan mantel suci, menutupi mereka bertiga di dalam, sambil membiarkan persepsinya untuk merasakan kemungkinan bahaya di lingkungan mereka. Untuk keamanan lebih, kelompok Long Hao Chen terjebak dekat dengan tanah saat terbang. Pada saat-saat genting, pengawal suci ke-10 akan setiap saat dapat membawa Chen Yinger menjauh dari bahaya, dan dalam hal reaksi, itu adalah seseorang yang jauh dari dapat dibandingkan dengan Long Hao Chen. Mengayunkan cahaya riak di tangan kanannya dengan perisai suci agung yang rusak parah di tangan kirinya, Long Hao Chen berdiri di depan. Karena tidak perlu berjalan di rawa-rawa, tugasnya membuka jalan jauh lebih santai, karena hanya tanaman merambat yang lebih besar yang menghalangi jalan mereka. Setelah maju sekitar 1 kilometer, Long Hao Chen tiba-tiba menghentikan kemajuannya, melakukan gerakan diam di tangan. Chen Yinger dan pengawal suci ke-10 di belakangnya terhenti, dan kedua mata Long Hao Chen bersinar terang. Memalingkan kepalanya, dia menatap pengawal suci ke-10. Mata penjaga suci ke-10 berkedip-kedip, yang merupakan tanda hubungan jiwanya dengan melodi abadi. Long Hao Chen bertukar persepsi dengan para penjaga suci dengan cara ini. Meskipun melihat jauh tidak mungkin dalam kabut beracun ini, persepsi Long Hao Chen cukup untuk mengatasinya. Setidaknya dalam jarak terbatas, itu cukup akurat. Pengawal suci ke-10 mengangguk padanya, sebelum berubah menjadi angin dingin, menuju kabut beracun. Energi spiritual hijau secara mandiri mengelilingi tubuhnya, melindunginya dan membuatnya tampak seperti sambaran petir hijau. Cahaya terang di mata Long Hao Chen berubah menjadi lebih intens. Saat ini dia tidak perlu menggunakan energi spiritual apapun, tetapi konsumsi kekuatan mentalnya cukup besar. Beberapa saat kemudian, kilatan hijau menyerbu ke arah mereka, tiba di depan Long Hao Chen dan Chen Yinger. Itu adalah pengawal suci ke-10, kembali dengan mayat, milik ular iblis setinggi sekitar 3 meter, yang ekor panjangnya menempati 2/3 dari ukurannya. Tenggorokannya diiris, memperlihatkan tulangnya. Luka ini sangat fatal. Setelah merasakan kehadirannya sebelumnya, Long Hao Chen memerintahkan pengawal suci ke-10 untuk membuangnya. Mengingat kemampuannya, mencapai itu tanpa jejak bukanlah hal yang sulit baginya, dan akan lebih efektif daripada Long Hao Chen yang mencoba membunuhnya. Sepertinya penilaian saya tidak salah. Persepsi McDool memang cukup akurat. Di rawa-rawa kesuraman ini harus ada semacam harta karun, yang seharusnya menjadi target dari Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius. Dan kami semakin mendekati target itu. Mengatakan itu, Long Hao Chen menunjukkan pengawal suci ke-10 jempol. Chen Yinger bertanya, lalu apa yang harus dilakukan? Sambil tersenyum, Long Hao Chen menjawab, tentu saja kita harus pergi ke jalan yang aman, dengan memusnahkan bawahannya di jalan sambil maju. Pengawal suci ke-10, kami akan mengganggu Anda. Nyala api di mata pengawal suci ke-10 berdenyut lebih keras, seolah-olah mengeluarkan harga diri. Long Hao Chen menemukan pohon anggur yang agak besar, mengangguk ke Chen Yinger setelah memastikan keamanan, dan kemudian memanggil pengawal suci ke-12 untuk berjaga-jaga. Dia duduk bersila di dekat tanaman merambat, saat kilatan keemasan di matanya berubah menjadi warna yang lebih dalam, memberikan anggukan kepada pengawal suci ke-10. Bab 435. Dewa Ular Iblis dan Raja Boa Hutan, 2. Long Hao Chen saat ini tidak hanya bertindak sebagai mata pengawal suci ke-10,
tetapi juga komandannya. Dalam benak pengawal suci ke-10 sesuatu yang menyerupai peta muncul, menunjukkan lokasi semua musuh di sekitarnya yang terdeteksi oleh Long Hao Chen. Musuh sangat terkonsentrasi, tetapi dalam kabut tebal ini, lingkungan lebih dari cocok untuk pengguna angin yang kuat seperti pengawal suci ke-10. Apalagi, ular iblis ini berada di tengah-tengah pertempuran besar. Kekuatan sihir elemen kegelapan yang intens melonjak di udara, berasal dari pilar besar yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Pilar besar itu benar-benar hitam, mengakar di atas air kuning kehijauan di rawa-rawa. Di atasnya, seseorang bertubuh ular tampak berdiri. Monster ini sesekali mengeluarkan kilatan merah dari matanya. Area radius beberapa ribu meter dengan pilar raksasa ini sebagai intinya telah dimurnikan seluruhnya, dan dalam ruang lingkup ini, pertempuran besar sedang terjadi. Satu demi satu ular iblis yang kuat memutar tubuh mereka, yang sangat dipersenjatai dengan tombak, sambil memegang tongkat di sisi lain, dengan panik meluncurkan serangan yang menghancurkan terhadap musuh mereka. Ular iblis ini menggunakan ekor besar mereka untuk bergerak tanpa hambatan di rawa yang sangat tidak stabil ini. Ular iblis jumlahnya tinggi, dan tingginya mencapai 3 meter. Ini bisa dikatakan elit klan ular iblis, dengan masing-masing dan setiap ular iblis setidaknya di langkah kelima. Musuh mereka tidak mau menyerah. Musuhnya adalah lusinan boa hutan raksasa, serta banyak makhluk yang hidup di rawa-rawa kegelapan. Pertempuran itu sangat sengit. Sebagai makhluk ajaib dari peringkat ke-8, boas hutan seharusnya secara logis memiliki keunggulan yang luar biasa, tetapi kebenaran situasinya tidak seperti itu. Ular iblis berjumlah lebih dari 1000, jauh melampaui boas hutan, dan terorganisir dengan sangat baik, menggabungkan serangan dan pertahanan sebagai satu, dan pengetahuan mereka tentang lawan mereka cukup besar. Jika boa hutan jatuh ke tanah, ular iblis secara otomatis akan menyebar, memberi boas hutan tidak ada kesempatan untuk menelan mereka. Pilar raksasa yang berdiri di atas rawa juga sangat berguna. Lingkaran cahaya gelap menyebar darinya, menyelimuti ular iblis di dalam. Elit yang kuat dari ular iblis setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-6, dan dengan kehadiran kekuatan pendukung yang tangguh, kekuatan bertarung dan pemulihan mereka semua sangat meningkat. Dengan tambahan keunggulan jumlah mereka, Raja Ular Iblis menyerang kelompok makhluk dari rawa-rawa kegelapan, dipimpin oleh boas hutan, dan menekan mereka sampai batas tertentu. Pertarungan itu tampaknya sudah berlangsung lama, tetapi tanah tidak dipenuhi dengan mayat dari ular iblis. Ini karena begitu seseorang tewas dalam pertempuran, secara alami tidak dapat terus bergerak di rawa-rawa, dan tidak diragukan lagi akan diliputi oleh kekuatan alam. Di sisi hutan boas terbaring 2 mayat, tergantung di tanaman merambat, diambil sendiri. Namun, meskipun pertempuran itu kejam, orang dapat dengan jelas melihat bahwa kedua belah pihak masih dalam keadaan menahan diri, hanya karena mereka berdua memiliki pembangkit tenaga terbesar yang belum ikut campur. Di sisi ular iblis, di atas pilar raksasa berdiri ular iblis sepanjang 5 meter, bangga dan pantang menyerah. Ekornya yang tebal dan keras menopang tubuhnya yang tinggi, tubuh bagian atasnya terlihat sangat kuat, dan di atasnya terdapat banyak simbol berwarna biru tua dan merah. Matanya, satu biru, satu merah dan berkepala botak, dengan hanya beberapa helai rambut biru tua membentuk kuncir kecil. Di masing-masing tangannya ada sebuah tombak, dan matanya terus berkedip, melihat ke kejauhan ke boas hutan. Di samping iblis ular yang kokoh berdiri 4 ular iblis betina yang anggun. Tinggi mereka tidak lebih dari 2 meter, dan tubuh mereka berputar di sekitar ekor mereka, dan wajah berwarna putih pucat. Aspek mereka yang paling menakutkan adalah rambut mereka, yang sebenarnya memiliki penampilan seperti ular kecil. Keempat ular iblis betina ini matanya tertutup, dan kelopak matanya diwarnai putih. Tanpa ragu, ular iblis yang sangat tinggi itu adalah pemimpin mereka, peringkat terakhir dari 72 dewa iblis, Andromalius. Dan tentu saja, 4 ular iblis betina di sisinya adalah 4 medusa di bawah komandonya. Meski pertempurannya cukup intens, sampai sekarang, mereka masih belum turun tangan. Tepat di depan mereka, di belakang Forest Boas yang sangat besar itu terhampar Forest Boas yang seluruhnya berkulit giok, dengan 3 garis emas di bagian belakang, menunggu dengan tenang. Tubuhnya yang terekspos di rawa-rawa tingginya melebihi 10 meter, berdiri dengan bangga. Meskipun demikian, ketika dia sesekali melihat pilar Dewa Iblis di belakang Andromalius, matanya akan mengeluarkan percikan api. Raja Boa Hutan, itu adalah salah satu penguasa asli rawa-rawa kesuraman, binatang ajaib dari peringkat 10, Raja Boa Hutan. Meskipun Raja Sausket juga merupakan salah satu penguasa rawa-rawa kesuraman ini, wilayahnya jauh lebih rendah dari Raja Hutan Boa. Sausket King tidak akan dengan mudah meninggalkan wilayahnya, sehingga jangkauan kendalinya tidak besar.
Selama Raja Hutan Boa tidak menyerang wilayahnya, keduanya secara alami akan hidup dalam harmoni. Tapi Raja Boa Hutan tidak sama, sebagai yang menguasai sebagian besar wilayah di rawa-rawa ini. Selama suatu tempat terbentuk dengan rawa-rawa, itu hampir menjadi bayangannya. Kecuali jika menghadapi Sausket atau musuh alami lainnya, balapan mereka tak terhentikan di rawa-rawa ini. Kilatan tak menyenangkan di mata Andromalius sudah mencapai puncaknya. Untuk menangani boas hutan ini, dia telah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Orang pertama yang mengetahui keberadaan harta karun di sini adalah dia. Andromalius sudah mengetahui sejak lama tentang keberadaan boas hutan di rawa tersebut. Menjadi sesama ras reptil, dia secara alami mendapat informasi yang baik tentang pihak lain. Jadi, dia pernah datang untuk berburu dari mereka sebelumnya, tetapi secara tidak sengaja menemukan bahwa ras boa hutan sepertinya menjaga sesuatu di sana. Oleh karena itu, minat meningkat pada Andromalius yang entah bagaimana ingin melihat ke dalam. Dan inilah cara dia bersilangan pedang dengan Raja Boa Hutan untuk pertama kalinya. Boas hutan biasa secara alami bukanlah tandingan Andromalius, tetapi sebagai binatang ajaib peringkat 10, Raja Boa Hutan memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9, ditambah ini adalah kampung halamannya. Dalam pertempuran yang dilancarkan di sini, Andromalius menderita kerugian besar, dan hampir kehilangan nyawanya. Jika bukan karena beberapa metode khusus yang disediakan untuk Dewa Iblis yang dia gunakan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Masalah ini bukan hanya sangat memalukan bagi Andromalius, tetapi meningkatkan keingintahuan lebih jauh tentang harta karun yang dijaga oleh boas hutan. Pasti ada beberapa hal baik di dalamnya, yang meningkatkan tekad Andromalius. Di antara 72 Dewa Iblis, dia hanya peringkat terakhir dari semuanya, dan kekuatannya tidak meningkat lebih jauh setelah mencapai puncak langkah ke-8. Tidak ada yang mau tetap bertahan, jadi Andromalius secara alami tidak mau menyerah pada kesempatan yang bagus. Jika ada kesempatan untuk menemukan harta karun yang memungkinkan dia untuk mungkin meningkatkan kultivasinya ke langkah ke-9, pangkatnya di antara para Dewa Iblis pasti akan melonjak. Jangan lupa bahwa Andromalius setidaknya memiliki klannya sendiri. Ini membuat statusnya masih lebih tinggi dari beberapa Dewa Iblis lainnya yang berada di peringkat akhir tahun 60-an. Oleh karena itu, setelah kembali dan menyembuhkan lukanya, Andromalius membawa beberapa elit di antara bawahannya untuk kembali ke rawa kegelapan. Namun, kali ini dia agak kurang beruntung, dan melewati danau tempat tinggal Sausket, yang jelas mengakibatkan campur tangan pribadi dari Sausket King, menimbulkan luka berat sekali lagi pada Andromalius. Para elit yang dibawanya juga tanpa kejutan diubah menjadi nutrisi bagi danau. Kerusakan parah akibat kemunduran ini membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 bulan untuk menyembuhkan Andromalius. Teror Raja Sket gergaji bahkan lebih unggul dari Raja Boa Hutan di matanya, dan jika bukan karena beberapa kemampuan pertahanan luar biasa yang dihadiahkan oleh pilar Dewa Iblis, dia pasti sudah mati 2 kali. Andromalius pada akhirnya masih merupakan Dewa Iblis. Setelah menderita 2 kemunduran berturut-turut, merenungkan tentang pengalaman menyakitkan membawanya untuk merencanakan dengan hati-hati langkah selanjutnya. Setelah itu, ia memilih untuk masuk ke dalam Swarm of Gloom puluhan kali, meski tidak jauh di dalam, untuk memeriksa dengan cermat situasi di rawa-rawa tersebut. Dia melewati beberapa situasi berbahaya, tetapi sebagai hasilnya dia mendapatkan pemahaman yang baik tentang tanah kematian ini. Dan setelah mendapatkan pemahaman tertentu, Andromalius sekali lagi mengumpulkan elitnya, kali ini bahkan terdiri dari Medusa dan pilar Dewa Iblisnya sendiri, yang bertujuan untuk kesuksesan yang pasti. Tanpa pilar Dewa Iblis mereka di samping, Dewa Iblis tidak berbeda dari pembangkit tenaga listrik lain dengan peringkat yang sama. Namun, mereka sama sekali tidak sama dengan pilar Dewa Iblis. Pilar Dewa Iblis tidak hanya memberikan dorongan besar bagi Dewa Iblis itu sendiri, tetapi juga sangat memperkuat klannya sendiri. Dan bagi Dewa Iblis itu sendiri, pilar Dewa Iblis dekat dengan kartu truf. Dengan itu di punggungnya, Dewa Iblis dapat mengeluarkan 150% kekuatan aslinya dalam pertempuran. Meskipun pilar Dewa Iblis Andromalius adalah peringkat terakhir di antara 72, itu masih merupakan bagian dari peralatan tingkat epik. Ini juga yang membuat Raja Boa Hutan yang terlihat lebih kuat menahan diri untuk tidak berpartisipasi, dengan pola pikir untuk mencegah kerusakan yang tidak perlu. Ini adalah seberapa besar rasa penindasan yang diberikan oleh pilar Dewa Iblis padanya. Dewa Iblis Ular Iblis tidak terburu-buru untuk bertindak. Demi melenyapkan sayap Raja Hutan Boa, ia bertahan dengan sabar sekian lama, menunggu kesempatan bagus. Adapun Sausket King, dia tidak berani memprovokasi dia saat ini. Bawahan dari Sausket King terlalu banyak, dan kekuatan ofensif mereka terlalu ganas. Boas hutan juga tidak sedikit jumlahnya, tapi tidak menyerang dalam kelompok, mereka tersebar di seluruh rawa.
Bahkan Raja Boa Hutan tidak akan bisa langsung mengumpulkan terlalu banyak anggota klannya untuk berperang. Ketika konfrontasi antara kedua belah pihak mencapai klimaksnya, sosok hijau muncul tanpa suara di tepi medan perang. Andromalius sangat bijaksana, kali ini membawa pasukannya menembus jauh ke dalam rawa-rawa kesuraman, dengan tekad untuk menyelesaikan seluruh tugas dalam satu pukulan. Apakah dia berani menjadi ceroboh? Dapat dikatakan bahwa elit ular iblis yang berkumpul di sini melebihi setengah dari keseluruhan ras mereka. Karena itu, dia menugaskan beberapa lusin ular iblis di pinggiran untuk pengintaian. Seandainya beberapa binatang ajaib yang kuat dari rawa mendekati mereka, akan ada waktu bagi mereka untuk diperingatkan dengan cara ini. Namun, tepat pada saat ini, ular iblis yang bertanggung jawab untuk pengintaian ini diam-diam dibunuh satu demi satu. Berada di pinggiran, mereka awalnya tidak ada cara untuk menerima dukungan dari pilar dewa iblis, apalagi ketika musuh mereka sekuat itu, mereka dengan mudah terpotong. Seekor ular iblis berdiri di atas pohon dengan waspada mengamati sekeliling, tanpa henti menyapu matanya ke sekeliling. Energi spiritual hitam redup di tubuhnya mengeluarkan racun dari rawa-rawa, tetapi kenyataannya, dia hanya bisa melihat di area kecil, dan sebagian besar harus bergantung pada persepsinya untuk memeriksa sekeliling. Reptil memiliki indera penciuman yang tajam, dan ini adalah aspek terkuat dalam persepsi mereka.